anjing. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat anjing? Gak boleh sebut itu sekarang Pak Ustaz. Jangankan menyebutkan anjing, melebut kalimat pun tak boleh. Tolong nanti ketika mau mengupload video ini, pas saya nyebut anjing itu dibuat sensor. Anjing. Anak muda ketika bertentangan dengan kekuasaan, mereka kalau melawan kekuasaan mereka akan dihabisi. Mereka kalau sampai melawan penguasa yang zalim, mereka akan dibunuh, dibakar mati. Maka mereka korbankan jiwa muda mereka, mereka korbankan cinta mereka. Mereka pergi ke sebuah gua, berlindung di dalam gua itu. Diabadikan Allah dalam surat Al-Kahfi, dibaca setiap sepekan sekali, 1 bulan 4 kali dibaca orang beriman. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat, sore Jumat, adha'a lahu min nur, Allah terangi dia dengan cahaya. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Al-Kahfi bercerita tentang sekelompok anak muda, fityatun, disebutkan di situ kata fityah. Fityah artinya anak muda. Fityatun, mereka adalah sekelompok anak muda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Rabb Allah mereka. Zadathum imana, maka iman mereka semakin ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama mereka ditidurkan Allah untuk menyelamatkan dari penguasa yang zalim itu? Salasami'atin wazdadu tis'a. Salasami'atin, 300 tahun. Wazdadu tis'a, lebih 9. 300 lebih 9. Mengapa Allah tidak mengatakan 309 saja? Kan singkat, 309 selesai. Kenapa dikatakan 300 lebih 9? Begitu hebatnya Allah Ta'ala. Allah mau sedang ajarkan kita, kalau dihitung menurut kalender Syamsiah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 309 tahun. Tapi kalau dihitung menurut kalender matahari, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 300 tahun. Karena dalam setahun kalender Qamariyah dengan kalender Syamsiah, Januari, Februari dengan Muharram, Safar, terjadi pergeseran waktu 11 hari dalam setahun. Maka kali 300 tahun, 9 tahun perbedaannya. Mau kau hitung dengan Syamsiah, mau kau hitung dengan Qamariyah, 300 dengan 309 tahun, mereka tetaplah anak-anak muda yang gagah perkasa. Anjing. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat anjing? Gak boleh sebut itu sekarang Pak Ustaz. Jangankan menyebutkan anjing, melebut kalimat pun tak boleh. Kenapa Ustaz tiba-tiba mau sebut anjing? Anjing binatang yang haram. Idza walagal kalbu, kalau ada seekor anjing menjilat tempat air minum kamu, ember, terbuka tutupnya, datang anjing menjilat air minum, bagaimana caranya? Ditumpahkan air yang ada di ember itu semuanya bersih, diambil air campur tanah, siramkan ke ember yang kena jilat tadi, lalu kemudian siram dengan air bersih 6 kali, air campur tanah sekali. Anjing najis, tapi dalam surat Al-Kahfi disebutkan Allah dalam satu ayat anjing 4 kali. Tolong nanti ketika mau mengupload video ini, pas saya nyebut anjing itu dibuat sensor. Anjing. Dalam satu ayat disebut 4 kali. Apa itu? Seekor anjing yang tidur di depan pintu gua karena menjaga pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Anjing yang najis, malaikat tak masuk ke dalam rumah, lama wahyu tak turun, 1 bulan malaikat Jibril tak datang, sampai akhirnya seorang perempuan bernama Khawlah memasukkan batang sapu ke bawah tempat tidur. Nampak ada bangkai seekor anjing. Karena panas, iklim Makkah Madinah panas, tak tercium baunya. Setelah dibuang bangkai anak anjing ini, barulah turun Jibril alaihissalam. Nabi bertanya, Jibril, mengapa engkau lama tidak turun membawa wahyu? Apa kata Jibril alaihissalam? Kami malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau ada anjing. Bangkai anak anjing pun di bawah tempat tidur, malaikat tidak akan masuk. Apalagi kalau sampai memelihara anjing 3 kandang di rumah. Tapi Ashabul Kahfi
Anjing disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dalam satu ayat. Kenapa? Karena mengawal anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Kalau anjing yang mengawal saja disebut, apalagi anak-anak mudanya. Oleh sebab itu maka beruntunglah orang yang hidupnya dihabiskan untuk khidmah untuk para ulama, dikhidmah untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri sampai nanti kita semua akan ditanya di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini kotak kresek kantong hijau ini bukan apa-apa, ini hanya supaya menghilangkan kantuk aja ya, jadi yang mulai mengantuk-ngantuk menengok hijau itu bangkit matanya lagi. Allahu Akbar. Malaikat yang mulia diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan barakahnya kepada anak-anak muda yang takut kepada Allah. Sampai-sampai sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, mereka dinaungi Allah ketika saat itu padang mahsyar panas terik, tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Bukit-bukit, gunung-gunung hancur tercabut. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung akan tercabut, terbang seperti bulu kambing yang dihembus angin. Hancur berkeping. Tapi ada satu di antara 7 yang dapat naungan di padang mahsyar. Siapa di antara 7 yang dapat naungan di padang mahsyar itu? Yang dapat naungan itu adalah sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dan anak muda itu insya Allah adalah biker subuhan Batam. Selamat kalian dari azab Allah, selamat kalian dari panas terik padang mahsyar. Pada saat itu ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke dada, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Tapi ada anak muda yang tak berkeringat, segar bugar sama sekali karena dapat naungan. Mereka adalah biker subuhan. Dalam kurung yang istiqomah. Yang baru datang pagi ini mudah-mudahan istiqomah sampai tahun depan, sampai ulang tahun kedua, sampai milad ketiga, sampai nanti miladnya kita buat tak muat stadion. Betul? Ada tak stadion Batam? Sampai kita buat melimpah ruah. Mudah-mudahan tahun 8 tahun berikutnya tak ada lagi pandemi ini insyaallah. Lalu kemudian akan ditanya di hadapan Allah. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di hadapan Allah. Karena kita bukan tamu yang mulia, tamu terhormat. Kita tidak disediakan kursi di padang mahsyar. Kita tegak berdiri. Tapi ada yang paling penting ditanyakan nanti. Apa dia yang akan ditanyakan itu? An syababihi fima ablah. Masa mudamu kemana kau habiskan? Hei fulan, masa mudamu kemana kau habiskan? Masa muda habis sakau. Masa mudamu kemana? Nongkrong-nongkrong, koko-kongko. Masa mudamu kemana? Habis mabuk. Masa mudamu kemana? Habis karena pacaran, playboy cap tupai. Masa mudamu kemana? Habis karena LGBT, homo, lesbi. Tapi ada anak muda, masa mudanya dihabiskan untuk menghidupkan masjid-masjid solat subuh berjamaah. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu ketika aku mau menciptakan mereka, kalian komplain, kalian tidak setuju. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan buat kerusakan, mereka hanya akan tawuran, mereka hanya akan jadi geng motor, mereka hanya akan menjadi begal, mereka hanya akan menjadi perampok, mereka hanya akan menjadi copet, mereka hanya akan menjadi maling. Tapi hari ini lihat malaikat, kuciptakan mereka. Mereka bangun di tengah malam, mereka berzikir mengingat aku, mereka solat subuh berjamaah, mereka hidupkan masjid-masjidku. Mereka anak muda yang gagah perkasa.
Kalau ada orang tua, orang pensiun, orang jompo, orang sakit ke masjid, biasa. Mau kemana lagi? Udah sakit mau sakau juga. Tapi mereka anak muda yang hawa nafsunya sedang bergelora. Mereka anak muda yang sedang dicari-cari, dicinta. Tapi cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak anak-anak gadis mengajak mereka pacaran, mereka tak mau. Berapa banyak yang mengajak untuk jalan-jalan, kata mereka, aku lebih penting biker subuhan. Nanti kita jalan habis acara pengajian, kata dia. Mereka adalah anak-anak muda yang diselamatkan Allah hati mereka. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di atas motor, badannya boleh di atas kantor, badannya boleh di atas toko, badannya boleh di atas mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Maka kalau sudah dia mendengar suara azan bergema, bergetar hatinya. Idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Hayya 'alas shalah, mereka segera penuh jalan-jalan, parkir mereka di masjid-masjid. Mengapa? Sebagian banyak juga yang parkir di masjid hanya untuk buang air kecil, kencing. Tapi biker subuhan tidak. Mereka berhenti, mereka sholat subuh, mereka bersihkan masjid, mereka galang dana, mereka bantu fakir miskin, mereka bantu anak yatim, mereka ajar mengaji. Maka persatuan ini mesti kita jaga. Dan ternyata masuk surga itu juga tidak sendirian. Masuk surga tidak sendirian-sendirian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti mereka akan masuk surga itu zumara, berkelompok-kelompok, bergerombol-gerombol, bergelombang-gelombang, berkomunitas-komunitas. Nanti malaikat akan memanggil kelompok yang kesekian akan masuk ke dalam surga. Ketika kita baca surat Yasin, kita ulang ayat ini berkali-kali. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun, selamat datang. Qawlan, ucapan dari Allah. Min rabbir rahim, bukan selamat datang dari gubernur, dari wali kota, bukan selamat datang dari pejabat, orang kaya. Salamun qawlan min rabbir rahim, dari Allah, dari Rabb, dari yang maha penyayang. Dia yang mengucapkan selamat datang kalian. Masuk surga kalian berkelompok-kelompok. Masuk surga kalian bergerombol-gerombol. Masuk surga kalian berkomunitas-komunitas. Di antara komunitas yang akan dipersilakan masuk surga itu nanti adalah komunitas biker subuhan Batam. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, bersama Sa'ad bin Ubadah, bersama Sa'ad bin Rabi', bersama para sahabat tabi'in. Kami tak pernah melihat wajah mereka, kami tak pernah melihat mereka, tapi kami baca mereka setiap malam Jumat. Anak muda biker subuhan Batam, mereka juga ingin berjumpa dengan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. 3000 tahun jarak mereka, tapi kerinduan mereka. Nabi berkata, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta anak muda yang ada pada subuh ini akan dipertemukan Allah dengan orang-orang soleh di dalam surga Jannatul Firdaus. Wa kulli mujahidin